Rainier the Reader memasuki arena dengan ketenangan. Sesuai dengan filosofi Reign with Precision, dia berbicara lewat grappling, kendali, dan sebuah strategi. Dari Belanda, dia menuntun langkahnya ke tingkat tertinggi di One Championship. Bukan hanya satu, tapi 2 gelar berhasil dia rebut. Kini di panggung UFC, dia harus membuktikan sekali lagi mengapa dia pantas berada di situ. Ini adalah kisah perjalanan Rainier the Reader. Rainier dilahirkan pada 7 September tahun 1990 di kota Tilburg, Belanda. Kehidupan awalnya penuh dengan kedisiplinan. Sejak usia 6 tahun, dia sudah belajar judo, mengikuti jejak budaya bela diri khas Eropa Selatan. Dia bukan anak yang nakal. Di tatami, dia menempa ketegasan mental dan kelincahan tubuhnya. Setelah sabuk hijau dan coklat, dia berhasil mencapai sabuk hitam. Ketika Inggris dan Belanda sedang dibanjiri budaya kickboxing, Rainier memilih jalur yang berbeda. Di waktu yang sama, dia menyelesaikan perguruan tinggi dan meneruskan studi fisioterapi. Selain itu, dia juga memiliki klinik untuk melakukan terapi fisik, membuktikan dedikasinya pada olahraga dan membantu orang lain. Memasuki era remaja, Rainier mulai merambah ke Brazilian Jiu-Jitsu untuk melengkapi keahlian grapplingnya. Dia menjadi peserta reguler turnamen amatir, baik itu BJJ maupun MMA, yang berskala kecil di Belanda. Teknik overpower menjadi prinsipnya. Sesama atlet melihat Rainier itu sangat kompetitif, namun sangat sabar. Dia menunggu dan mencari celah-celah yang teknikal. Kemenangan demi kemenangan diraih melalui submission, baik itu rear naked choke, triangle choke, dan berbagai macam teknik lainnya. Setiap kuncian yang dilakukannya seperti solusi matematis, tuntas, dan rapi. Perjalanan karir profesionalnya dimulai pada tahun 2013, ketika dia memutuskan untuk mencoba olahraga MMA secara profesional. Setelah bertahun-tahun membentuk dirinya melalui judo maupun Brazilian Jiu-Jitsu di Belanda, debut profesionalnya dipentaskan di berbagai ajang regional Eropa, baik itu di Jerman, Swiss, Belgia, serta Afrika Selatan. Lawan demi lawan dia tundukkan. Submission seperti rear naked choke, arm triangle, bahkan finishing melalui knockout lewat pukulan menjadi bukti fleksibilitas tekniknya. Dia mencatat rekor sempurna 9-0 dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan itu sudah termasuk memenangkan gelar pada 360 Promotion Middleweight Championship dan juga Hit Middleweight Championship. 2 sabuk regional yang membuktikan dominasi dari Rainier the Reader. Reputasinya yang bersinar menarik perhatian organisasi besar di Asia, One Championship. Dan pada Januari tahun 2019, Rainier menerima tantangan besar di panggung dunia. Debutnya melawan Van Rong di One Hero Ascent bukan hanya berakhir dengan kemenangan, tapi dilakukan melalui submission cepat, Darchok di ronde pertama. Cukup mengesankan di arena dengan ribuan penonton. Keberhasilan ini bukan sekedar simbol gelar, karena ini juga menjadi batu loncatan yang signifikan menuju spotlight di One Championship. 4 bulan kemudian, dia menghadapi Gilberto Galvão, seorang veteran kuat asal Brazil. Dalam laga ini, Rainier menunjukkan kemampuan striking yang semakin berkembang. Dia melemparkan knee yang tajam ke arah tubuh Galvão, menjatuhkannya, lalu menghabisinya dengan ground and pound. TKO di ronde pertama, 2 kemenangan, dan finishing yang cepat. Langkah ketiga membawanya ke Leandro Ataides, seorang mantan penantang sabuk yang tangguh dan juga eksplosif. Ini adalah ujian terberatnya di One sejauh itu. Dan pertandingan pun berjalan penuh selama 3 ronde. Namun, Rainier menunjukkan kedewasaan strategi dalam pertarungannya. Dia tidak memaksakan finishing pada pertarungan ini, melainkan dia bermain dengan sabar, melakukan clinch, control cage, takedown yang presisi, dan kombinasi posisi yang dominan. Dan dia berhasil memenangkan pertarungan melalui unanimous decision. Kemenangan atas Ataides langsung membawanya ke laga perebutan sabuk di One Middleweight World Championship menghadapi Aung La N Sang,
seorang legenda dari Myanmar yang juga menjadi juara 2 divisi pada saat itu dan juga menjadi salah satu ikon di One Championship. Duel ini diselenggarakan pada 30 Oktober tahun 2020 pada ajang One Inside the Matrix. Dan banyak yang mendukung Aung La N Sang karena pengalaman dan power pada strikingnya. Tapi Rainier menunjukkan kelas yang berbeda. Di ronde pertama, dia menutup jarak dan menjatuhkan Aung La dan segera menguasai punggung dari Aung La N Sang. Tak butuh lebih dari 1 menit untuk Rainier melakukan kuncian rear naked choke. Sang juara terpaksa tap out. Dalam 1 malam, Rainier menjadi One Middleweight World Champion dan dunia mulai melihatnya lebih dari sekedar petarung teknikal. Namun cerita belum selesai. Setahun kemudian, One menawarkan tantangan yang besar, laga ulang melawan Aung La N Sang. Kali ini di divisi light heavyweight dengan sabuk juaranya yang dipertaruhkan. Banyak orang yang mempertanyakan apakah Rainier mampu menahan kekuatan Aung La yang lebih besar di kelas tersebut. Tapi dia menjawab semua keraguan dengan caranya sendiri. Dalam One on TNT 4, Rainier mendominasi dari awal hingga akhir. Selama 5 ronde, dia menjatuhkan, mengontrol, dan meredam semua potensi serangan balik dari Aung La N Sang. Aung La tak bisa berbuat banyak. Dalam statistik, Rainier mencetak lebih dari 6 takedown yang sukses dan mendominasi posisi selama lebih dari 80% total waktu pertarungan. Dan Rainier memenangkan pertarungan melalui unanimous decision. Dan ini menjadikannya juara pada 2 divisi. Sebuah pencapaian langka yang hanya bisa diraih petarung dengan keahlian dan mentalitas luar biasa. Tidak seperti juara lain yang memilih beristirahat setelah mencapai puncak, Rainier langsung menyambut penantang berikutnya di One Full Circle pada Februari tahun 2022. Dia mempertahankan sabuk middleweight-nya melawan juara welterweight Kiamrian Abasov yang naik kelas untuk menghadapi Rainier. Rainier lagi-lagi tampil dominan dan menyudahi perlawanan dari Abasov melalui arm triangle choke di ronde ketiga. Kemudian, di bulan Juli tahun 2022, Rainier kembali mempertahankan gelarnya. Kali ini melawan mantan juara Vitaly Bigdash. Di sini, Rainier memamerkan teknik yang langka, invert triangle choke, sebuah submission yang jarang terlihat di panggung yang besar. Kemenangan ini menjadi seperti sebuah penegasan bahwa dia bukan hanya juara karena memiliki teknik grappling yang biasa, tapi karena Rainier memiliki kreativitas dan memiliki adaptasi pada pertarungan dengan level yang tinggi. Dengan 2 sabuk dunia dan 2 kali pertahanan gelar, Rainier berdiri sebagai salah satu petarung yang paling sukses dalam sejarah One Championship. Namun, seperti semua legenda, ujian sejati datang tak lama setelah itu. Dan babak berikutnya akan membuka pertarungan yang paling sulit dalam karirnya. Setelah meraih 2 sabuk juara dunia dan mempertahankan keduanya dengan teknik yang nyaris sempurna, Rainier the Reader berdiri di puncak dunia MMA Asia. Namun, sejarah dalam combat sport selalu mengajarkan satu hal. Semakin tinggi seseorang naik, semakin tajam ujian yang menantinya di bawah. Ujian itu datang dalam wujud Anatoly Malikin, petarung asal Rusia yang tidak hanya dikenal sebagai heavy hitter, tetapi juga seorang wrestler bertubuh baja. Anatoly adalah juara interim divisi heavyweight pada saat itu. Laga itu digelar di ajang One on Prime Video yang kelima pada 3 Desember tahun 2022. Di awal pertarungan, Rainier terlihat masih tenang. Seperti biasa, dia mencoba menjaga jarak, membaca pergerakan lawan, dan mencari momentum untuk mengeksekusi clinch ataupun takedown. Namun Anatoly bukanlah lawan seperti biasanya. Powernya terasa sangat nyata. Setiap pukulannya seperti menggetarkan kaki Rainier. Dan pada ronde pertama, hanya butuh 1 rangkaian kombinasi untuk mengubah sejarah. The Reader mengalami kekalahan pertama dalam karirnya. Namun seperti filosofi judo yang membesarkannya, Rainier memilih untuk tidak terpaku pada kekalahan. Dia kembali lagi ke camp pelatihan, mengevaluasi, merenung, dan menanti kesempatan berikutnya. Sayangnya, ketika kesempatan itu datang lagi, dia harus melakukan rematch melawan Anatoly Malikin untuk perebutan gelar juara pada divisi middleweight. Hasilnya tidak jauh berbeda.
Di ajang One Friday Fight Champions vs Champions Desember tahun 2023, Anatoly kembali menang dengan dominasi penuh. Kali ini melalui TKO di ronde ketiga. Setelah serangkaian takedown defense yang sangat efektif dan pukulan tanpa henti. Dua kekalahan beruntun melawan pria yang sama di dua divisi yang berbeda membuat Reinier kehilangan kedua sabuknya. Dia tidak lagi memegang gelar apapun. Dan untuk pertama kalinya sejak bergabung di One Championship, statusnya berubah dari double champ menjadi former champion. Namun ini bukanlah akhir. Sebaliknya, momen ini menjadi titik perenungan. Seorang petarung sejati tidak diukur dari seberapa sering dia memenangkan pertarungan, tetapi bagaimana dia merespon sebuah kekalahan dan bangkit dari kekalahan tersebut. Dan Reinier memilih untuk tidak berhenti di situ. Dia menandatangani kontrak pertarungan di UAE Warriors pada pertengahan tahun 2024. Mencatat kemenangan dominan atas Magomed Murad Khasaev. Kemenangan itu, walau di luar organisasi besar, menjadi sinyal bahwa Reinier the Reader belum selesai. Dia masih punya api dalam dirinya. Setelah menandatangani kontrak dengan UFC pada awal tahun 2025, Reinier the Reader memasuki panggung paling keras dalam dunia MMA, di mana nama besar saja tidak cukup, dan setiap langkah bisa menjadi kesalahan yang fatal. Tapi, Reinier datang bukan untuk jadi nama tambahan. Dia datang untuk mengukir warisan kedua. Debutnya terjadi pada UFC Fight Night Paris, menghadapi Gerald Meerschaert, seorang veteran tangguh dengan rekor submission terbanyak pada divisi middleweight. Bagi sebagian petarung, menganggap ini laga debut yang beresiko. Namun, Reinier melihatnya sebagai peluang untuk mengirimkan pesan. Selama 2 ronde, dia menunjukkan kendali ground and pound yang mutlak, meredam segala percobaan Meerschaert, dan akhirnya menyelesaikan laga melalui arm triangle choke di ronde ketiga. Satu submission yang clean. Satu statement dari Reinier the Reader. Dia bukan hanya datang sebagai mantan juara dari Asia, tapi dia adalah penantang yang perlu diperhitungkan. Ujian kedua datang lebih besar. Kevin Holland, seorang petarung flamboyan dan striker yang eksplosif, menerima tantangan pada UFC 303. Holland punya gaya yang tak terduga dan kemampuan bertahan di ground yang terbilang cukup baik. Tapi di oktagon, Reinier menunjukkan bahwa gaya bertarung tidak akan bisa mengalahkan kedisiplinan. Dia menjatuhkan Kevin Holland 2 kali dalam 5 menit pertama. Dan dengan transisi yang smooth dari side control ke mount, dia melakukan kuncian rear naked choke di ronde kedua, di mana dia berhasil memenangkan melalui submission rear naked choke. 2 pertarungan di UFC dengan 2 kemenangan submission. Namun puncak awal karirnya di UFC datang saat dia menghadapi Bonical pada UFC 309. Bonical adalah bintang muda gulat yang digadang-gadang sebagai masa depan pada divisi tersebut. Banyak yang melihat pertarungan ini adalah duel grappler elite dan mungkin akhir dari dominasi Reinier pada UFC. Tapi kenyataannya di dalam oktagon berbeda. Dari ronde pertama, Reinier justru berhasil mendikte ritme dari pertarungan clinch, menahan Bonical pada posisi-posisi yang tidak diuntungkan, dan menyerangnya tanpa henti dengan serangan-serangan knee ke arah tubuh, yang secara perlahan melumpuhkan mobilitas dari Bonical. Di ronde ketiga, dia mengakhirinya dengan 1 kali lagi knee ke arah tubuh, dan berhasil menutup laga melalui TKO. Kemenangan ini bukan hanya sebagai sebuah penegasan, tetapi ini adalah peringatan keras bagi divisi middleweight. 3 kemenangan beruntun, 2 submission, dan 1 melalui TKO. Lebih penting dari itu, Reinier melakukannya dengan teknik yang clean, minim luka, dan efisiensi yang tinggi. Kini para analis mulai menyebut namanya bersama dengan para elit seperti Dricus du Plessis, Robert Whittaker, dan Sean Strickland. Dia mungkin belum masuk ke dalam jalur perebutan gelar, tapi tidak ada yang meragukan arah dari jalannya. Reinier the Reader bukan petarung yang mengandalkan explosive power. Sebaliknya, dia adalah seorang teknisi pertempuran. Fondasi gaya bertarung Reinier dibangun dari 2 disiplin utama, judo dan Brazilian Jiu-Jitsu.
Kombinasi ini membuatnya sangat berbahaya dalam situasi clinch dan juga situasi di ground. Berbeda dengan wrestler gaya Amerika seperti Bo Nickel dengan power takedown dan double leg lift, Rainier lebih memilih pendekatan yang sabar. Dia mengikat, menempel, mencari keseimbangan lawan, lalu menjatuhkannya dengan sweep atau trip yang efisien. Tidak eksplosif, tapi sangat efektif. Seolah-olah tubuh lawan dipaksa bermain di ritme yang dia tentukan, bukan sebaliknya. Setelah pertarungan tersebut menyentuh kanvas, kekuatan sejatinya muncul. Rainier bukan hanya grappler yang mengincar submission yang cepat. Dia adalah seorang pengendali. Dia bermain dari top position dengan tekanan yang berat, mengontrol pernafasan lawan dengan chest-to-chest pressure, dan mengeksekusi transisi lambat tetapi mematikan. Dari half guard ke mount, dari mount ke back take, atau dari side control ke arm triangle. Semua berjalan sistematis. Disitulah letak bahaya dari Rainier. Dia tidak mengandalkan keberuntungan atau reaksi yang cepat, tapi pada sistem yang dia bangun dari ribuan jam melakukan drill training. Di sisi striking, Rainier bukan striker yang brutal, tapi bukan berarti dia lemah. Dia menggunakan striking sebagai jembatan untuk melakukan pressure, mengalihkan perhatian, lalu masuk ke clinch ataupun melakukan takedown. Jabnya yang lurus dan presisi, low kicknya yang juga cukup kuat untuk menjaga jarak, dan elbownya sering muncul saat transisi grappling. Bahkan dalam beberapa pertarungan terakhir, terutama saat melawan Bo Nickel, dia menunjukkan peningkatan tajam dalam kombinasi pukulan. Hal unik lainnya dalam gaya bertarung Rainier adalah kesabarannya. Dia jarang sekali panik. Bahkan saat dipukul, dia tetap menjaga ritmenya. Tidak overextend, tidak terpancing untuk brawl, di mana ini membuatnya sangat sulit dipatahkan secara mental. Petarung dengan kontrol emosi seperti ini biasanya membaca momentum dan mengatur ulang strategi di tengah pertarungan tanpa kehilangan arah. Singkatnya, Rainier the Reader adalah tipe petarung yang langka. Bukan predator yang berburu dengan brutal, tapi seperti ular yang melilit secara perlahan, penuh kontrol, dan mematikan saat waktunya tiba. Secara keseluruhan, Rainier the Reader memiliki rekor 20-2-0 dan rekornya saat ini di UFC adalah 3-0. 2 kemenangan melalui submission dan 1 melalui TKO. Kemenangannya di UFC bukan hanya soal angka. Momentum ini membuat namanya masuk ke peringkat 12 pada divisi middleweight di UFC. Tapi perjalanan belum selesai. Pada bulan Juli tahun 2025, kabar besar datang. Rainier the Reader akan melawan Robert Whittaker yang dijadwalkan sebagai main event UFC on ABC yang ke-9 di Abu Dhabi. Ini bukan sekedar laga biasa. Ini adalah pertemuan dua mantan juara dari dua dunia yang berbeda. Whittaker, mantan juara divisi middleweight, sudah lama menjadi gerbang terakhir bagi siapapun yang ingin naik ke top 5. Menang melawan Whittaker bukan hanya berarti satu kemenangan tambahan, tapi bisa membuka kesempatan untuk menuju perebutan gelar. Dan bagi Rainier, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar legenda regional. Dia bisa mengalahkan nama-nama besar, bukan hanya di Asia, tapi juga di Amerika, terutama di panggung utama dunia. Lebih dari itu, inilah cerita tentang kebangkitan. Dari rasa kehilangan gelar maupun harga diri, Rainier the Reader membuktikan bahwa dia masih bisa berdiri, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Kalian bisa mensupport channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya, atau kalian juga bisa join di membership, di mana nantinya di membership kalian akan mendapatkan video-video yang lebih eksklusif. Stay sharp, stay fierce, and always trust your fight instinct.